Hai teman-teman, so welcome to the new channel of Vocabulary Level. Today kita akan membedah British pronunciation dan bagaimana cara kita menguasainya. Okay, do you want to know? So check it out. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mempelajari cara baca dalam bahasa Inggris, atau lebih santainya kita sebut pronunciation. Nah, dalam pronunciation ini kita nanti akan berusaha untuk bagaimana sih belajar cara baca dari awal hingga akhir nanti. Ya, kita akan membahas buku ini juga karena di sini nanti step-stepnya ada di dalam sini. Jadi nanti bisa menggunakan buku terus sekaligus dengar penjelasannya kayak gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan terfokus pada bagaimana sih cara membaca simbol per simbol dalam bentuk simbol itu sendiri, atau ketika dia digabungkan dalam sebuah kata atau kalimat bahkan ya. Jadi nanti akan sangat detail dari awal hingga terakhir. Jadi jangan lupa subscribe juga nanti. Oke? Di sini kita akan mulai dari perbedaan British dan Amerika. Nah, perbedaannya itu ada pada beberapa hal saja. Di antaranya yang paling menonjol dari mereka berdua yang benar-benar membedakan adalah penggunaan R. Dalam British, penggunaan R itu apabila dia ada di akhir atau di tengah atau dekat-dekat dengan konsonan, maka R itu akan hilang. Contoh seperti ini. Di buku ini ada kata tutor. Nah, tutor kalau dalam bahasa Inggris British maka dia akan dibaca tutor. R-nya benar-benar hilang. Sedangkan di Amerika maka akan dibaca tutor. T di tengah akan dibaca D. Nanti akan dijelasin juga di bawah. Contoh lain misalnya yang paling sederhana, kiper bola itu akan dibaca keeper. Tapi American akan dibaca keeper gitu, agak kedengaran keeper. British lepasin aja semuanya itu R, jadi banyak keeper, teacher, kicker, dan yang lainnya. Amerika akan dibaca teacher, keeper, kicker, dan yang lainnya. Jadi kayak gitu untuk perbedaan R. Jadi sederhananya untuk melihat apakah orang itu American atau British, hal yang paling sederhana untuk dilihat adalah di R. Apakah R-nya itu benar-benar kelihatan atau enggak? Kalau kelihatan banget itu American, sementara British enggak kelihatan. Jadi seperti itu sederhananya. Tapi bukan cuma dari aspek itu saja sih, masih banyak yang lainnya. Oke, yang kedua adalah penggunaan huruf T. Nah, T dalam bahasa Inggris ada dua. Yang pertama itu versi Amerika dan versi British. Versi Amerika apabila ada T di antara dua vowel, contohnya seperti ini nih, better itu tidak disebut better. Enggak, cuma kita doang yang bilang better. Dia bacanya better. T di antara dua vowel ini nih akan dibaca D. Jadi bacanya better. R-nya tetap muncul, better. Sementara dalam British itu T tetap T, dimanapun dia berada dia tetap T. Maka akan dibaca better. Artinya desis ya, agak sedikit didesiskan aja. Better. Karena bahasa Inggris itu enaknya kalau kita dilebay-lebayin. Sederhananya kayak gitu, better. Tutor, better, Harry Potter gitu, bisa ya. Atau misalnya contoh yang kedua, air, kan ada T tuh di antara dua vowelnya, water gitu kan bacanya. British akan dibaca T-nya tetap T, water gitu. R ngilang, T tetap T. Sementara di American maka dia akan dibaca D, maka bacanya water. R-nya muncul, water. Where's my water? I don't have any water. Where's my water? Gitu ya. Jadi T-nya dirubah D kalau ada di antara dua vowel, R-nya dibunyikan, itu yang Amerika. British tidak usah, biasa aja. Water, cuma desis aja, water.
Where's Harry Potter? I don't know where's Harry Potter. Maybe Harry Potter take the water. Gitu. Bisa ya? Oke, selanjutnya lagi. Di Amerika itu juga diubah menjadi D apabila ada T dekat dengan huruf L. Ya, jadi dekat dengan huruf L. Di Amerika itu T-nya akan dibaca D. Contoh sederhananya botol. Bahasa Inggrisnya kan bottle. Maka kalau misalnya kata botol diubah ke dalam bahasa Inggris yang Amerika, maka T-nya akan diubah menjadi D. Maka bacanya bottle. Where's my bottle? British tetap T, tapi dibaca O. Bottle. Where's my bottle? Bottle. Amerika. Bottle. British. Nah, gitu ya. Nah, itu perbedaan kedua, perbedaan di T. Ya, jadi ingat-ingat, Amerika kalau ada T di antara dua vowel bacanya D, British tetap T. Oke, itu ya. Selanjutnya adalah simbol ini nih. Simbol kayak gini nih. Nih, kayak gini. Nah, simbol kayak gini nih dalam British nanti akan dibaca A, sementara Amerika akan dibaca E. Nah, bagaimana cara bacanya? Jadi pembentukannya kayak gini. Buka mulutnya 3 cm. Nah, tapi jangan dimasukin juga. 3 cm gini. Nah, tarik ke belakang baru bilang A. Itu dalam British. Amerika 3 cm juga. Nah, tarik ke belakang, mulutnya tarik ke belakang, terus bilang E. Gitu ya. Kita coba nih. British dulu ya. 3 cm. Nah, bilang A, tarik ke belakang. A. Amerika dibaca E. Gitu ya. Contohnya jelek, kata jelek BAD, maka dia akan dibaca bad. Amerika akan dibaca bad. Wow, it's really bad. British akan dibaca wow, it's not really bad. Sama dengan kelelawar, cuma di akhirnya T. Bad. British, Amerika bad. Batman. Ingat, penggunaan T dan D penting kalau ada di akhir, ketukar nanti itu. Oke, itu ya yang pertama. Terus yang kedua, di sini ada black, hitam. Kalau black itu berarti American, kalau British berarti bacanya black. Coba nih ya, satu-satu kita detail. Black. Baca A. Black. Itu Britishnya. Amerikanya black. Bisa ya. Jadi gak usah engkar nanti ada yang bilang black, ada yang bilang black, itu sama-sama benar. Amerika dan British gitu aja ya. Tuh. Jadi my car is black. British. My car is black. Amerika. Paham ya? Jadi cuma beda di situ. Oke, contoh lainnya di sini adalah berdiri. Ketika kita berdiri, kebiasaan kita kan bilangnya I stand up here. Stand itu berarti Amerika, British itu bacanya stand. Contohnya stand. Amerika bacanya E, stand. Sama, akhirnya sama, cuma A-nya doang yang berbeda. Misalnya, please stand up. Amerika dibaca stand up atau stand down. Berlutut, stand down. British, stand down. Would you like to stand down? Would you like to stand down? Amerika. Bisa ya? Jadi kayak gitu. Kalau ada simbol kayak gini nih, ubah menjadi A atau baca E. Tergantung kita mau British atau mau American. Oke. Tuh. Oke, selanjutnya ada simbol kayak gini nih. Nah, simbol kayak gini nih sering ngecoh kita nih. Simbol kayak gini karena mereka itu mirip-mirip ya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Ini juga menjadi perbedaan dalam Amerika ataupun dalam British. Oke. Dalam Amerika ataupun dalam British sebenarnya pengucapannya mirip. Cuma tempat di mana pronunciation itu atau simbol itu dimunculkan itu yang akan menjadi penentu nantinya. Jadi simbol ini kita mulai dari British dulu biar tidak bingung. Di dalam British simbol ini akan terlihat seperti O. Lihat baik-baik. Nah, kayak O kan. Nah,
itu cara bacanya kita dibaca agak seperti O, tapi dia terletak di tenggorokan paling belakang. Jadi bacanya kayak gini, O. Indonesia kan di depan, O gitu, O gitu. Coba letakkan agak ke dalam, O, 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 oh my god, gitu ya, O belakang. Jadi dalam British itu dibaca O tapi belakang sini nih, O. Sementara kalau dalam Amerika maka dia akan dibaca A. Lihat simbolnya kan beda kan? Tapi cara bacanya mirip-mirip dia. Nah, dia dibaca A, cuma dia ada di belakang tenggorokan nih, sini nih. O, 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 O. Contoh misalnya Tuhan, bukan hantu. Tuhan. Oke. Maka dalam British dia akan dibaca O di dalam. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Sementara Amerika akan dibaca A ke dalam. Oh my god. Oh my god. Oh my god. God. Dalam ya. Oh my god. 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 Yang salah kalau dibaca oh my god. Oh my god. Itu salah. Karena gini, kalau cara baca kita benar, maka bunyi O dan bunyi A yang kayak gini nih akan terdengar benar-benar mirip. O, 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 O. Apalagi dalam bentuk contoh. My God, my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Paham? Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua misalnya contohnya seperti block, memblok, B-L-O-C-K, block gitu. British akan dibaca O, block, 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 di dalam ya, agak ke dalam banget sini. Nah, contoh yang ketiga adalah kata apa. Apa kan bahasa Inggrisnya what, kita akan bilang what. Dalam British itu akan dibaca O dalam Inggrisnya what is your name, what is your name. Amerika akan dibaca A tapi dalam, jadi di sini Amerika ya. What is your name, what is your name. So what is your name, what is your name. British, what is your name, what is your name, what is your name. Amerika, what is your name. Paham? Jadi kayak gitu cara bacanya. Oke, ini yang terakhir. Ya, yang terakhir di sini di buku, silahkan lihat sambil dengar videonya, juga sambil lihat di sini. Nah, ada beberapa simbol di sini. Yang ini yang British, ini lihat. Ini yang Amerika. Silahkan lihat. Nah, sebenarnya mereka itu sama cara bacanya, cuma karena mungkin ada perbedaan lidah ya mungkin. Jadi mereka terdengar agak berbeda. Nah, simbol kayak gini, kalau ada kayak E kebalik, ini bacanya kayak ke mana. Nah, kayak gitu. Sementara kalau ini ya tetap O. Kalau yang kayak tapal kuda nih, baik di sini atau di sini, itu bacanya O biasa. Oke, sekarang ini bacanya O. So, contoh di sini O, itu British. Amerika dibaca O. O. Jadi kalau kita bilang jadi, kita tidak bilang so, enggak. Tapi dia bilang so, so. Amerika so, so. British so, Amerika so. Oke, bisa ya? Oke. Yang kedua adalah ini, IE. Kalau ada IE itu iya, contohnya seperti kata misalnya di sini mendengar atau kesini. Nah, itu British dibaca hear. M-nya kan ngilang. Hear. Come here. I can hear you. I can't hear you. I can hear you. Come here. Oke, paham? Sementara di Amerika itu R-nya muncul sehingga E-nya tidak kedengeran. Maka akan dibaca come here. Nah, kayak gitu, come here. Susah sih mengucapkan Amerika. Jadi tapi seperti itu. Jadi langsung I dengan R, come here.
come here. Tapi R-nya tidak terlalu jelas. Indonesia kan jelas banget nih. Come here, enggak. Come here, please come here, come here, gitu. Atau I can hear you, hear you Amerika. British, I can hear you, Amerika, I can hear you, I can hear you. Paham? Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada kayak gini. Contohnya beruang. Itu kalau di Amerika dibaca simbolnya kayak gini nih. Kalau Amerika nih. Jadi langsung R-nya kelihatan. Here apa bear. R-nya muncul bear. Marsha and the bear. Sementara British R-nya ngilang. Jadi yang tersisa bunyi E. Contohnya bear. Where is my bear? Bear. Kalau E-nya tidak kebalik, ya bacanya E. Kalau E-nya kebalik, bacanya E. Bear. Marsha, R-nya ngilang. Marsha and Amerika baca and the bear. Marsha and the bear. I don't want to see Marsha and the bear, but I want to see Marsha and the bear. Paham gitu ya? Oke, yang terakhir adalah UE. Di sini ada U dan E. Lihat nih di British U E. Sementara di Amerika ada U plus R. Karena R-nya kan dibaca, British nggak dibaca sehingga menyisakan E. Contohnya seperti kata murni. Bahasa Inggrisnya pure. Maka bacanya pure. Wow, that's really pure. R-nya ngilang, pure. Amerika akan dibaca dengan R-nya pure water. Nah, tapi saya sering tukar tuh masih. Jadi tidak masalah, yang penting tahu aja lah dulu ya. Oke, kayak gitu. Jadi Amerika bacanya pure, British bacanya pure. Gitu. Paham ya? Oke. So, itu dia untuk materi perbedaan British dan American accent. Dan next video kita akan berbicara tentang vowel tentunya, dan itu sangat fundamental banget dan jadi jangan sampai dilewatkan. So, the last I say, like, comment, and subscribe. Oke, ajak teman-temannya juga. Assalamualaikum.